pada episode ini berjudul Eliksir Pondasi Spirit. Dilarang mengganggu. Ada dua orang pembantu keluarga Xiao di luar kamar Xiao Yan dan berkata, "Kenapa ada tanda di luar kamar Tuan Muda Xiao Yan? Sejenis tanda larangan agar tidak ada yang mengganggu." Tapi ada suara aneh yang keluar dari kamar Tuan Muda. Kedua orang itu sedikit ketakutan. "Xiao Yan, perhatikan. Aku akan mulai." Suara yang keluar dari kamar Xiao Yan. Suara itu ternyata berasal dari Yao Lao. Lihat, Yao Lao mulai memurnikan pertama untuk membuat eliksir dengan apinya. Bahan-bahan tersebut awalnya mencair jadi butiran-butiran. Kemudian butiran-butiran itu mulai berkumpul. "Inikah kekuatan dari seorang receptarin?" tanya Xiao Yan terkagum. "Perhatikan ini." Yao Lao menambah bahan yang lainnya. Mencairkan bahan yang lainnya terlebih dahulu. Lalu mencampurkannya dengan cairan yang sebelumnya. Kemudian memadatkannya. "Wow, keren. Jika aku menjadi receptarin, bisakah aku juga melakukannya?" tanya Xiao Yan. Untuk menjadi receptarin, bakat memang penting. Tapi kamu harus bisa merasakan spirit dan menjadi satu dengannya. Dan sepertinya kamu memilikinya, ucap Yao Lao. "Heh, tentu saja. Sepertinya memiliki dua kenangan yang berbeda adalah sesuatu yang bagus," gumam Xiao Yan. "Untuk membuat eliksir, yang terpenting adalah kamu harus bisa mengendalikan api. Bahan yang berbeda juga membutuhkan api yang berbeda. Satu saja kesalahan, maka semuanya akan hancur." Dapat merasakan spirit dan merasakan perbedaan antara api dan bahan akan membuatnya lebih mudah. Jadi benar-benar dapat merasakan spirit itu sangat dibutuhkan. Dan juga untuk menjadi receptarir, kamu setidaknya harus bisa mengendalikan satu jenis api, ucap Yao Lao. Xiao Yan terlihat kebingungan. "Aku sama sekali tidak mengerti apa yang dari tadi kau katakan," ucap Xiao Yan. Yao Lao terdiam kesal. "Ini masih terlalu awal untukmu. Perhatikan aku saja," ucap Yao Lao melanjutkan memurnikan eliksir. Kemudian dia melelehkan core-nya. Perlahan, demi sedikit. Dan akhirnya core itu menjadi cair. "Corenya meleleh," ucap Xiao Yan terkejut. Core itu sudah jadi dicairkan. Yao Lao kemudian memasukkannya ke dalam botol. "Eliksir pondasi spirit sudah selesai. Coba gunakan," ucap Yao Lao. Xiao Yan hendak meminum eliksir itu, tapi dihentikan oleh Yao Lao. "Bukan, jangan diminum." "Ini bukannya diminum?" tanya Xiao Yan. "Minumlah jika kamu mau mati. Semua organ vitalmu akan meledak dan kamu akan benar-benar menjadi sampah tidak berguna," ucap Yao Lao. "Jadi, ini bagaimana cara menggunakannya?" tanya Xiao Yan. "Masukkan ke dalam air dan berlatihlah di situ," jawab Yao Lao. "Memang apa untungnya? Membuat kulit menjadi lebih halus," ucap Xiao Yan mengejek. "Berhentilah bicara dan cepat lakukan saja," ucap Yao Lao kesal. "Dengan ini, kamu bisa mencapai tingkat 7 dalam 1 tahun," ucap Yao Lao. "Tingkat 7? Xiao Yan senang. "Kenapa juga aku harus berbohong? Cepat bawa air ke sini." "Oh iya, ini hanya bisa dipakai selama 2 bulan. Setelah itu kamu butuh bahan-bahan lagi," ucap Yao Lao. "Apa? Ini pasti akan membutuhkan banyak biaya," teriak Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan membawa ceret panas di kepalanya dan 2 ember di kedua tangannya. Seseorang tiba-tiba menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Yan Siapa?" ucap Xiao Yan menoleh ke arah orang yang menepuk bajunya. Seret yang di kepala Xiao Yan terjatuh mengenai Xiao Shan. Xiao Shan kepanasan karena terkena air panas dari cara tersebut. Xiao Yan meletakkan ember dan cara tersebut. Dia berkata, "Ayah, maaf, kamu tadi benar-benar mengagetkan aku. Itu bukan masalah.
Aku sudah membuat semua energi panas keluar dari tubuhku. Ucap Xiaoshan menahan rasa panas tersebut. Yan Er, aku harus memberitahumu sesuatu. Apa kamu? Xiaoshan menghentikan ucapannya. Apa yang lebih buruk daripada apa yang telah aku alami sampai sekarang? Ayah, tidak perlu ditahan, katakan saja. Ucap Xiaoyan. Para tetua memutuskan upacara Duoqi akan diadakan dalam 6 bulan. Bukan setahun lagi. Ucap Xiaoshan. Apa? Hanya 6 bulan lagi? Ucap Xiaoyan terkejut. Semua tetua sudah menyetujuinya, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ucap Xiaoshan. Aku sudah merencanakan untuk mencapai tingkat 7 dalam 1 tahun dengan bantuan guruku. Tapi sekarang, gumam Xiaoyan. Kamu paham apa yang aku maksudkan? Ucap Xiaoshan. Tentu saja. Jika aku gagal, aku akan dikirim ke tempat yang sangat jauh untuk bekerja di sana. Ucap Xiaoyan. Kedua kakakmu sudah pergi ke tempat yang jauh. Para tetua melakukannya untuk membuatmu susah. Xiaoshan mulai marah. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan dengan mudah menyingkirkanku. Ucap Xiaoyan tersenyum. Tetua pasti ingin menggunakan upacara itu untuk cucunya Xiaoning agar mendapatkan posisi di dalam klan. Teriak Xiaoshan. Xiaoyan tertawa. Yan Er, aku pasti akan membantumu. Jika tidak, aku akan malu menunjukkan mukaku pada almarhum ibumu. Ucap Xiaoshan sungguh-sungguh. Yan Er, Ayan, jangan khawatir. Aku akan membuat mereka mengakuiku. Ucap Xiaoyan. Kenapa kau sangat lama? Tanya Yao Lao. Xiaoyan mengisi sebuah ember besar dengan 2 ember yang dibawanya. Memasukkan eliksir ke dalam ember besar tersebut. Xiaoyan terkejut karena ember besar tersebut bersinar hijau terang. Apa yang kamu tunggu? Ayo cepat mulai. Ucap Yao Lao. Xiaoyan masuk ke dalam ember tersebut dan mulai berlatih. Silangkan kaki dan tangan bersamaan. Iya, bagus. Ucap Yao Lao memberi arahan kepada Xiaoyan. Xiaoyan sangat fokus pada latihan tersebut. Dia menyerapnya dengan sangat cepat. Bakatnya luar biasa. Gumam Yao Lao. Aku harus mencapai tingkat 7 dalam setengah tahun. Tidak peduli apapun. Aku harus menjadi kuat. Gumam Xiaoyan. 1 bulan kemudian, beberapa gulungan jurus di atas meja. Aku akan membawa semua ini. Kapan aku harus mengembalikan? Tanya Xiaoyan. Apa yang Anda katakan? Jika itu untuk Tuan Muda Yan, maka Anda bisa tetap meminjamnya selama yang Anda mau. Toh itu semua hanya skill tidak berguna. Ucap seorang penjaga jurus keluarga Xiao. Xiaoyan tersenyum. Hati-hati di jalan. Ucap penjaga tersebut. Orang-orang pada berkumpul. Ucap Xiaoyan. Xiaoning mungkin sudah mencapai tingkat 8 kan? Ayo Dai Er. Dai Er sudah mencapai tingkat 9. Itu tidak akan mudah baginya untuk menang. Ucap beberapa penonton. Melihat pertarungan antara Dai Er dan Xiaoning. Jadi ini Xiaoning dan Dai Er. Ucap Xiaoyan terkejut. Xiaoyan gageh. Gumam Zun Er. Xiaoyan terkagum kepada Zun Er. Karena kecantikan Zun Er, apalagi ketika tersenyum. Wang, sangat cantik. Semua orang tersentuh dengan kecantikan Zun Er. Tiba-tiba Xiaoning menyerang Zun Er dari belakang yang masih melihat Xiaoyan. Kelas Yuan level tertinggi Dual Dragon Rage. Dai Er, awas! Teriak Xiaoyan.